Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la khaula wala quwata illa billah amma ba'd. Sobat Hima TV, berbahagia sekali malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian kitab Fathur Rabbani untuk kesempatan Ahad 18 Desember 2022 bersama dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Carampingan Indramayu. Bersyukur pada Allah tentu yang harus kita sampaikan. Kemudian sholat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini Sobat Hima TV dan juga Sobat Buya Syakur yang sudah berkumpul di Wahima cukup lumayan banyak Pak Tato. Ya, dan tentu saja itu juga berbarengan dengan kegiatan santri pada malam hari ini. Dan Pak Tato barangkali bisa menginformasikan apa saja kegiatan santri pada malam hari ini. Ya, baik. Pemirsa, perlu diketahui bahwa acara ini disiarkan langsung dari Gedung Serbaguna Kompleks Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan Sukagumiwang Indramayu. Dan pada saat ini kegiatan pembelajaran sudah berlangsung seperti biasa baik di kepesantrenan maupun pendidikan formal. Pembelajaran di Pondok Pesantren Cadang Pinggan ini pemirsa meliputi beberapa kajian kitab kuning, diantaranya kitab fikih, nahu, sorof, dan ada beberapa pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati, madrasah Arabiyah, dirosah Quraniyah, tahfizul Quran, dan juga ada ngaji sorogan. Tentu di luar itu semua peserta didik di pondok pesantren ini dilengkapi dengan kegiatan life skill, diantaranya ada pidato, ada ceramah, ada diskusi, juga ada istighosah harian, wamimah, dan dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ya, sangat luar biasa. Dan yang paling penting lagi, malam hari ini kita masih akan tetap menikmati pembacaan gelombang cinta. Dan kali ini judulnya adalah Entahlah. Pembacanya dari Jakarta bernama Edmalia Rohmani. Dan kemudian tentu saja pada malam hari ini kita tetap akan masuk pada materi-materi pendalaman materi, di mana waktunya secara khusus nanti akan kita siapkan. Dan pendalaman materi ini diberikan kepada Sobat Buya Syakur yang saat ini juga hadir di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Carampingan dan juga yang ada di virtual. Baik Sobat Hima TV, sekarang kita langsung akan bersama dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk memulai kajian kitab Fathur Rabbani pada hari ini Ahad 18 Desember 2022. Kepada Buya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Halaman 203 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtahidu itu. Oh iya, idza waqa'a hubbu rajulin wa bughdu akhar. Ketika engkau mencintai seseorang dan ketika engkau membenci seseorang, ketika muncul dalam hatimu rasa cinta kepada seseorang atau rasa benci kepada seseorang, fala tuhibbu hadza wa tubghidu hadza binafsika, ya. Jangan sekali-kali engkau mencintai orang karena nafsumu, dan begitu pula jangan membenci seseorang berdasarkan nafsumu. Bitabi'ika atau dengan temperamentmu, dengan seleramu. Bal hukmuhuma,
kilaihima alal kitab was sunnah. Tetapi yang menjadi tolok ukur kesenanganmu dan kebencianmu, kecintaanmu dan kemarahanmu, itu yang menjadi tolok ukur adalah Alkitab was sunnah, bukan nafsu dan seleramu. Maksudnya apa? Fa'id wafaqa alladhi ahbabtahu, kalau memang orang yang engkau cinta itu sesuai dengan Alkitab was sunnah, artinya orangnya baik, akhlaknya mulia, ibadahnya rajin, ngajinya pinter, orangnya soleh, dan seterusnya, ya sudah. Kalau begitu engkau mencintai dia bukan karena nafsumu, ya kan begitu ya. Fadum ala mahabbatihi, maka rawatlah cintamu itu kepadanya ketika engkau mencintai seseorang yang saleh. Betul nggak gitu? Bukan engkau mencintai seseorang karena kayanya, karena jabatannya, itu mah nafsu jadinya. Itu maksudnya. Lalu wa in khalafa, kalau ternyata berbeda, tidak sesuai dengan nafsumu, tidak sesuai dengan maksudnya Alkitab was sunnah, ternyata cintamu kepada seseorang hanya semata-mata karena cantiknya saja, kencingnya dengan berdiri, nggak cebok sekalian, atau karena engkau membenci seseorang karena dia tidak mengabulkan permintaanmu, atau engkau dendam kepada seseorang karena orang itu tidak menghormati dirimu, nah itu sudah di luar konteks. Iya kan? Macam itu. Nah makanya farji' an mahabbatihi, maka cabut sajalah cintamu itu. Wa wafaqa abghadahu farji' an bughdihi. Demikian juga ketika orang yang engkau benci itu ternyata tidak punya salah apa-apa, hanya karena engkau pinjam uang nggak dikasih, karena kau melamar ditolak, karena dia orang miskin, lalu urusannya apa? Kau menghinakan orang miskin, maka ya cabutlah kebencianmu itu. Udah, jangan kau benci lagi orang berdasarkan nafsumu ini. Iya, farji' an bughdihi wa in khalafa fadum ala bughdihi. Kalau memang engkau membenci seseorang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, memang dia maling, dia rampok, dia penipu, dia penzina, penjudi dan sebagainya, ya sudah, silakan rawatlah kebencianmu itu. Maksudnya ya nggak usah bersahabat dengan orang seperti itu. Jadi semua itu yang menjadi patokan adalah Alkitab was Sunnah, dengan hawa nafsu. Tetapi ini teorinya kan mudah. Saya kan gampang kan? Coba gimana? Ningko prage. Ya, ketika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlalu banyak kita mencintai orang, terlalu banyak kita membenci orang yang tidak berdasar, hanya karena selera kita. Kadang-kadang kita membenci orang nggak tahu urusannya, orang baru ketemu kok, kenal juga enggak, hanya karena wajahnya tidak cantik begitu. Betul enggak? Nah ini artinya bahwa sesungguhnya yang menggerakkan kita kan selera kita, ya, kepentingan kita, nafsu kita, gitu maksudnya. Wa in lam yanfauka dzalika, kalau seandainya tidak bermanfaat, maksudnya tidak bisa engkau implementasikan standar ini, ya, walam
walam yabin laka, dan tidak jelas, farji' ila qulubis siddiqin. Kalau engkau bisa untuk mengoreksi hatimu sendiri, apakah cintamu itu berdasarkan Al-Quran As-Sunnah, apakah kebencianmu itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, farji' ila qulubis siddiqin, kembalilah berkonsultasi dengan atau kepada orang-orang yang hatinya baik, orang-orang yang saleh, ya. Wasalhum anhuma, dan tanyakan kepada mereka. Datanglah ke kiai yang saleh, ulama amilin. Bagaimana Pak Kiai, saya sedang mencintai seseorang, pantas enggak gitu kan, gitu dong. Bagus tak beli kan gitu. Ya, apa dengan istikharah dan sebagainya. Irja' ila qulubihim fahiya sahihah. Cobalah tanyakan kepada orang-orang yang saleh. Karena orang yang saleh itu hatinya baik, hatinya benar. Ya. Li'anal qalba idza sahha kana aqrabal asya ila Allah azza wa jalla. Karena hati ketika baik, maka dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Allah itu dekat dengan orang yang hatinya baik. Sahabat-sahabat sekalian, orang yang hatinya baik itu bukan hanya sekedar dekat dengan Allah, dengan sesama makhluk juga baik kok. Betul nggak? Orang yang hatinya baik, Anda bercakap-cakap dengan orang yang hatinya baik, yang rendah hati, yang pandai menghormati orang, yang sopan, nyaman nggak? Nyaman. Tetapi ketika orang itu hatinya sudah benar, bukan baik, benar, engkau pasti akan mencintainya. Iya, kau akan merindukan orang itu. Nggak ketemu seminggu aja, Anda sudah pengen ketemu lagi. Percaya nggak? Percaya nggak? Karena ada sinar yang mencurat dari hatinya itu, yang sangat menarik sekali. Ya, jadi artinya bahwa istikharah, bertanya, berkonsultasi kepada orang yang hatinya baik saja sudah lumayan. Apalagi kalau yang hatinya benar. Ngerti nggak baik dan benar? Kalau baik mah relatif, bisa baik, bisa agak baik, bisa kurang baik, ada yang tidak terlalu baik. Ya kan begitu. Maka ketika engkau mencari sesuatu, carilah yang benar, bukan yang baik. Kalau baik mah relatif. Ini lebih baik, ini kurang baik, ini agak baik dan sebagainya. Kurang dikit, baiknya kurang dikit. Tapi kalau benar, kurang secimit aja nggak benar. Orangnya benar, cuman kurang seupil, bener nggak? Iya, ya nggak benar, udah nggak bisa kurang sedikit pun. Jadi kita dalam mencari itu adalah carilah kebenaran, bukan sekedar kebaikan saja. Yang karena sangat terlalu relatif sekali kebaikan itu. Ya tapi sudah baik juga lah, kan seperti itu. Irji' ila qulubihim fa hiya sahihah. Lianna al-qalba idza sahha kana aqrabal asya ila Allah azza wa jalla. Al-qalbu idza amila bil kitabi was sunnah qaruba. Hati kita ini ketika bekerjanya berdasarkan standar Alkitab dan As-Sunnah, maka hati itu menjadi dekat dengan Tuhan. Wa idza qaruba, ini yang satu dicoret saja, salah cetak ya, double ya, idza qaruba, ketika hati itu mendekat pada Tuhan, alima wa absar ma lahu wa ma alaihi. Dia akan mengerti dengan sendirinya
apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya berkali-kali mengatakan semacam ini. Ketika hatimu sudah benar, udah baik saja, udah nggak usah pesantren di cadang pinggan lagi. Silahkan jalani kehidupan. Nanti hatimu akan paham sendiri mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh lakukan. Udah nggak usah nanya lagi, tanya sendiri ke dalam hatimu sendiri. Kalau hatimu sudah dekat dengan Allah, ya sudah selesai. Ya, di situ sudah langsung bisa kontak langsung, ya, bisa berkomunikasi, bisa dapat bimbingan atau hidayah, sehingga dengan sendirinya kau paham. Makanya persoalan haram dan halal mah nggak usah belajar, kok yang jelas dan gamblang. Makanya Allah mengatakan al halalu bayyinun wal haramu, jangan salah baca, jangan al halalu baina wal haramu baina. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa ma bainahuma, nah itu yang perlu belajar, yang mutasyabihat itu. Kalau yang haram halal mah jelas kok. Iya. Itu maksudnya. Al-qalbu idza amila bil kitabi was sunnati qurba wa idza qurba alima wa absara. Bisa mengerti, bisa melihat malahu apa yang menjadi kewajiban, apa yang harus dia lakukan, wa ma'alaihi, dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Wa ma lillahi azza wa jalla wa ma li ghairihi, mana yang dilakukan untuk Allah, wa ma li ghairihi, dan mana yang dilakukan untuk selain Allah, wa ma lil haqqi, dan mana yang dilakukan untuk kebenaran, wa malil batili, dan apa yang harus dilakukan terhadap kebatilan. Idza kana al mu'min lahu nurun yanduru bihi, apabila seorang yang beriman lahu nurun, yang hatinya bersinar, yanduru bihi, maka dia dapat melihat dengan hatinya itu. Maka dia dapat melihat dengan hatinya itu. Artinya bahwa mata bisa apa? Melihat. Telinga, mulut, otak berpikir. Hati kita bisa berpikir, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melihat, bisa di cover semua oleh hati itu. Ya, multifungsi, ya, bisa memaham. Tetapi banyak orang yang punya hati, karena hatinya tidak baik, ya akhirnya hatinya tidak bisa memaham. Walahum qulubun la yafqahuna biha, mereka hatinya punya, tapi tidak bisa untuk mengerti, tidak bisa untuk memaham, ya, alias dungu, ya, artinya TOL apa itu ya, tolol gitu. Oke. Fa kaifa la yakunu lisiddiqi wal muqarrabi, orang yang hatinya baik saja sudah, dengan beriman saja sudah seperti itu, apalagi orang yang siddiq dan muqarrab, orang yang sudah dekat dengan Allah, dan orang yang siddiq itu yang jujur dengan Allah. Al mu'min lahu nurun yanduru bihi, seorang yang beriman itu punya sinar. Yanduru bihi, dengan sinar itu dia bisa melihat. Ini cahaya. Ketika lampunya dimatikan, apa yang bisa kita lihat? Hanya gelap, gelap gulita, semuanya hitam. Begitu lampu kita nyalakan, semuanya kelihatan. Nah, hati orang beriman itu adalah seperti ini. Ya, artinya terang benderang, semuanya kelihatan, ya, sehingga orang yang hatinya beriman itu hatinya bisa melihat dalam ruangan yang tadinya gelap gulita, sekalipun tanpa lampu, karena hatinya terang benderang, maka dia bisa melihat segalanya.
Nah, kalau orang bisa melihat segalanya, ketika dia melangkah, dia pasti akan menghindar ketika ada beling. Pasti akan menghindar ketika ada paku. Betul enggak? Akan menghindar ketika ada temblek ayam. Tapi kalau dalam keadaan bulu gulita, semuanya kau injak semuanya. Betul enggak? Sampai piring di meja juga jatuh pecah, beling terinjak, paku terinjak. Itulah ketika hatimu dalam keadaan gelap gulita. Sehari-hari kita melihat dan menyaksikan di sekitar kita ini. Banyak orang yang ngajinya pinter, sudah dipanggil ustadz bahkan kiai, dihormati oleh masyarakatnya. Tetapi itu baru pinter mulutnya saja, hatinya belum pinter. Yang cemerlang otaknya saja, hatinya masih gelap gulita. Akhirnya apa? Semua yang haram diterjang semua kok. Betul enggak? Betul enggak? Semuanya diterjang semua. Itu artinya orangnya hatinya buta, yang tidak bisa melihat. Tapi orang yang sederhana, tukang beca, tukang macul, orang miskin, orang bodoh, karena dia punya keimanan, hatinya terang, ya dia tahu kok akhirnya. Iya, sekalipun dia tidak tahu dalilnya, dengan angan-angan dia, dengan pikiran dia, dengan hati dia, ini kayaknya nggak boleh begini nih. Selesai, itu persoalannya. Jadi di sini kita mesti mengetahui bahwa antara ilmu dengan keimanan itu bisa berpisah, bisa bertemu. Ada orang beriman tidak berilmu, ada orang berilmu tidak beriman. Yang paling bagus beriman dan berilmu. Oleh karena ilmu itu derajatnya bertingkat-tingkat, maka semakin tinggi ilmumu, imanmu juga semakin tinggi. Itulah makanya yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Akan ditingkatkan, semakin tinggi ilmumu, derajatmu semakin tinggi. Al-mu'min lahu nurun yanduru bihi, orang yang beriman bisa melihat dengan cahayanya itu. Walihadza hadzara Nabi, atas dasar itulah maka Kanjeng Nabi memperingatkan kita ini semuanya. Hati-hati kan gitu, memperingatkan tuh artinya suruh hati-hati, waspadalah, jangan sembrono, jangan gegabah, jangan gerasak kerusuk, terburu-buru ya. Sallallahu alaihi wasallam min nadrihi faqal ittaqu firasatal mu'min wa innahu yanduru binurillahi azza wa jalla. Waspadailah ya, firasatnya orang beriman. Firasat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya firasat ya. Karena orang mukmin itu orang yang hatinya membawa keimanan itu, dia bisa melihat dengan nurillah, dengan cahaya Tuhan. Jadi artinya yang disebut dengan bahasa Jawa namanya weruh sejurun yang binara, kadang-kadang bisa memprediksi sesuatu yang bakal terjadi, ya kan? Termasuk juga hitung-hitung tai betul. Ya, tebak-tebakan itu banyak tepatnya karena mereka punya cahaya dari nur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun mereka mengatakan ya mungkin, waspadai, mungkin terjadi, ya kan begitu. Ya pasti mereka tidak akan memastikan ya apa yang mereka lihat itu, karena apalagi itu kita berbuat saja tidak boleh pasti kok. Wala taqul inni fa'ilun ghadan bal qul insya Allah. Kita orang beriman mengatakannya ketika berjanji itu insya Allah, jangan pasti besok saya datang. Siapa yang bisa memastikan? Apalagi sifatnya ramalan-ramalan, dugaan-dugaan, kan begitu. Ketajaman hati. Itulah kira-kira, mudah-mudahan bisa dimengerti bahwa
mewaspadai, jangan menganggap remeh bahwa firasatnya orang beriman itu adalah cahaya dari Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemirsa, kajian malam ini pengantarnya begitu sangat dalam. Ada catatan, ada 4 catatan di saya ini. Pertama, rasa cinta dan rasa benci kita jangan berlebihan. Jangan sekali-kali berdasarkan atas nafsu atau atas selera kita, tetapi harus sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Jadi apabila kita memiliki rasa cinta, maka rawatlah cintanya sesuai dengan syariat Alkitab dan As-Sunnah tadi. Berikutnya, untuk bahan rujukan kita, carilah orang yang soleh, karena orang soleh adalah hatinya pasti baik dan benar. Bapak Ibu pemirsa, saya pernah menyimpulkan beberapa kesimpulan dulu bahwa Buya Syakur ini telah bercerita banyak tentang bagaimana yang baik dan benar. Selama ini saya belajar, ternyata ada yang menyempurnakan. Beliau pernah bercerita tentang pemaknaan basmalah yang berbeda dengan pemahaman saya. Beliau juga pernah bercerita tentang bagaimana pemaknaan buah kuldi. Selama ini saya berbeda. Terus bagaimana makna kafir, makna usia Siti Aisyah kala itu menikah berapa tahun. Beliau mencari dalil data yang benar tentang makna Islam, tentang Suratul Mustaqim, tentang hijab. Itulah 7 kesaksian di mana perbedaan antara yang baik dan benar dibedah langsung oleh Buya melalui YouTube yang sudah beredar selama ini. Berikutnya ada tentang ilmu, bagaimana ilmu itu bisa meningkatkan derajat seseorang. Dan terakhir, firasat orang yang soleh adalah nur ilahi. Itu sekilas catatan singkat pertemuan kali ini. Ya, beberapa catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Tato sangat baik untuk kita mengingatkan kembali apa yang sudah Buya Syakur sampaikan di masa-masa yang lalu. Dan baik, untuk melanjutkan atau pendalaman materi saat ini waktunya saya berikan waktu kepada yang hadir pada saat ini untuk Sobat Buya Syakur yang ada di Gedung Serbaguna pada malam hari ini. Untuk apa yang tadi disampaikan Buya Syakur, silakan untuk dikonfirmasi atau juga ditanyakan hal yang masih belum paham barangkali. Silakan. Tadi saya dapat pesan dari Kipuguh ya, kalau nggak salah. Kipuguh, gimana? Jadi tanya nggak? Jadi katanya. Sebentar Kang Im. Ngomongnya agak sedikit pelan, ya, gitu. Silakan Kipuguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya mau bertanya, pertanyaan minggu kemarin-kemarinnya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annal mu'min ala kullati jabalin laqayadu lahu aliman yu'allimuhu. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada hambanya bermodalkan mukmin berdomisili di puncak gunung? Yang kedua, hadis ini bisa dijadikan tolok ukur atau barometer untuk kita apa sih ya? Ya, maksudnya hadis ini tuh bisa dijadikan barometer enggak? Soalnya banyak hadis Nabi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh, anta a'lamu bi umri dunyakum, itu kan berarti hadis ngaco. Sekalipun ucapannya benar tapi prakteknya kan enggak benar. Lah ini sama enggak dengan model itu? Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipuguh, terima kasih untuk pertanyaannya. Maksudnya itu orang yang duduk di atas gunung itu ya. Iya. Itu kalimatnya itu qillatu jabalin atau min qillati jibillatihi. Jabal itu bukan gunung, tapi keterampilan keilmuan, bakat-bakat yang terpendam. Ya. Kecerdasan. Artinya orang itu sangat lugu ya,
hidupnya bersahaja. Tapi kalau hatinya benar, Allah akan kasih hidayah. Dia akan didekatkan dengan orang yang soleh, orang yang benar. Iya. Dan nanti akan menjadi pembimbingnya. Itu persoalannya. Betul nggak? Jadi kalau kamu ngerasa bodoh, ya dekat sama orang yang soleh dong. Betul nggak? Dan pasti orang yang soleh itu akan senang hati membimbing kamu. Ya karena orang soleh sendiri juga yakin betul ketika dia membimbing orang ke jalan yang benar, dia pasti akan mendapatkan bagian sama dengan orang yang melakukannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak ngaji ke sini ngajak teman 10 orang. Apalagi kalau bensinnya kamu bayari. Apalagi setelah pulang mampir ke restoran dulu. Ya kan? Nah, 10 orang itu kau dapatkan pahalanya buat kamu sendiri sampai hari kiamat. Kayak apa? Allah itu menjanjikan supaya kita terdorong berbuat kebaikan. Jadi hadis itu maknanya sekalipun kamu tidak punya banyak ilmu, udah lakoni saja kehidupan ini, hadapi saja, ya kan gitu. Ya, nanti Allah akan membimbing kamu melalui orang yang benar. Ya kan begitu. Itu hadisnya seperti itu maksudnya. Kalau kita masa gunung-gunung, zibillah itu artinya bakat, keterampilan, kepintaran semacam itu. Ya. Kemudian tentang antum a'lamu bi umuri dunyakum itu, hadis itu juga saya tidak menduga itu hadis palsu ya. Tetapi konteksnya mesti kita ketahui bahwa hadis engkau lebih ngerti lah tentang dunia ini. Itu karena ada satu kesalahan bahwa ada orang sedang mengawinkan serbuk korma. Ya kata Nabi, nggak usah diserbuk, biar aja nanti kena angin, kena kumbang juga nanti akan kawin sendiri, dituruti, ternyata gagal panen kan gitu. Lalu mereka klaim kepada Rasulullah, ini gagal panen gimana? Oh kalau begitu kamu lebih pintar dalam urusan dunia. Ini jangan kita menganggap bahwa Nabi melakukan dosa. Begini, yang dijamin tidak salah itu Rasul, bukan Nabi. Kalau Nabi itu untuk dirinya, kalau Rasul itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Rasul itu ketika dia jabatannya sebagai juru bicaranya Allah, namanya Rasul. Kalau jubir tidak boleh salah dong. Nah kalau jubir salah ya bermasalah. Kalau Nabi itu orang terbimbing dengan wahyu. Jadi secara manusia dia bisa salah. Tetapi kesalahannya yang bersifat duniawi, ya bukan masalah agama, bukan masalah syariat. Paham gak kira-kira gitu? Makanya di dalam Al-Quran ketika Tuhan menegur kesalahan Kanjeng Nabi Muhammad, dia dipanggilnya bukan sebagai Rasul, tapi sebagai Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallaka. Tetapi ketika disuruh untuk menyampaikan pesan Tuhan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Ya kan begitu persoalannya. Masa jubir bisa ngomong seenaknya aja? Nggak bisa dong. Kalau jubir mah harus mengatakan persis apa yang dikatakan oleh atasannya. Kalau jubir presiden, ya dia harus mengatakan Bapak Presiden mengatakan begini, begini, begini. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, pas. Nah itu persoalannya. Jadi itulah makanya definisi Rasul dan Nabi itu dengan pendefinisian yang sangat sederhana sekali. Rasul itu adalah seorang lelaki yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk tabligh, begitu enggak? Ya.
Tetapi Nabi itu seorang lelaki yang dapat wahyu tapi tidak diwajibkan untuk bertabligh, kan begitu jelas artinya. Ya. Nah itu, jadi Nabi itu orang terbimbing, Rasul itu adalah jubir dari Tuhan. Jadi hadis itu ya tidak masalah kalau Nabi sekedar keliru, apa, memang beliau bukan profesor pertanian, ya kan begitu. Ya iyalah. Jadi kita jangan melihat bahwa Nabi itu sebagai segala-galanya serba tahu, ya tidak dong. Dia tetap ada dimensi kemanusiaannya, ya kesalahan-kesalahan yang sekecil-kecilnya bisa terjadi. Ya banyak sekali Nabi yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti Nabi juga merasa kecewa, kenapa ini konon ceritanya setelah Waraqah bin Naufal meninggal dunia, Nabi putus wahyu sampai 3 bulan. Kalau tidak salah ceritanya begitu. Mau dikoreksi 3 bulan nggak turun wahyu. Akhirnya kan timbul dugaan-dugaan dalam dirinya. Apa jangan-jangan aku ini udah dipecat barangkali. Iya kan. Dia bersedih hati sejak Waraqah meninggal dunia itu. Ya, konsultan wahyunya itu kan meninggal tuh. Itu. Ya. Lalu datang teguran wadduha wal-laili idza saja, wadduha wal-laili wadduha, demi pagi hari, ya, yang masih dini hari, wal-laili, dan demi malam hari. Artinya dari pagi buta sampai larut malam engkau termenung, engkau gelisah menunggu datangnya wahyu. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak marah kepada kamu. Nggak usah khawatir kok, Tuhanmu tidak marah kok. Tenang aja, tunggu saja, kan gitu. Itu kan teguran juga. Itu kan gerah hati. Adanya kebimbangan, ditegur dong. Ya seperti itulah kesalahan-kesalahan seorang nabi. Iya, orang buta dia cemberut, ditegur juga. Sekalipun orang butanya tidak tersinggung kan? Betul. Nabi berpaling muka, datang orang buta, ditegur juga. Sekalipun orang butanya tidak marah. Ya orang buta marah nggak dicemberutin? Ya enggak lah. Tapi tetap itu adalah kesalahan, ditegur oleh Allah. Seperti itulah kira-kira. Jadi hadis apa namanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum itu, bagi saya nggak ada masalah. Ya. Kira begitu, mengerti ya semuanya? Ya. Ya oke deh. Oke, masih kembali dengan poin permasalahan yang disampaikan oleh Ki Puguh tadi Buya, tentang modal mukmin di satu tempat yang jauh, tapi kemudian apakah memungkinkan ia akan mendapatkan ilmu tanpa belajar hanya dari Allah saja? Itu yang dimaksud seperti itu. Bagi seorang mukmin. Sayyidina Umar itu ya, memimpin dunia, bisa membangun peradaban yang baru, melanjutkan kanjeng Nabi. Ya. Dia di mana belajar leadershipnya? Kuliahnya di mana? Ya. Nah, Einstein yang begitu cerdasnya, sekolahnya di mana? Dosen-dosennya juga nggak ada yang sepinter dia kok. Ya, namanya guru, dosen itu hanya sebagai formalitas saja kok. Pada hakikatnya itu Allah yang memberikan ilmu kepadamu, dan itu yang tidak kamu sadari. Ya, Allah sudah mengklaim wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan kamu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nantinya ketika Allah akan mengajari kamu, Allah pasti akan meningkatkan kecerdasanmu. Kalau Allah tidak ingin memberi kamu ilmu, dibikin otakmu kecil. Kalau Allah ingin membuka rizkimu, Allah juga akan membuka otakmu. Ketika Allah akan menutup rizkimu, Allah akan menutup otakmu. Sehingga otakmu tidak bisa berpikir bagaimana mendapatkan uang ini. Paham nggak? Nggak tahu caranya bagaimana.
Padahal uang itu berserakan di depan kita. Plastik-plastik bodol bisa jadi duit. Karton-karton bodol bisa jadi duit. Terbuka otaknya. Dulu di restoran itu selalu saya melihat sehabis makan mereka ambil kertas digulung begini, dilipat lagi, dilipat lagi, dilipat lagi, terus apa namanya tuh? Congkel gigi. Ini orang yang otaknya dibuka oleh Allah, dia paham ini kebutuhan orang. Kenapa kita tidak kita gagas, kita ambil? Ini duit. Apa? Bikin congkel gigi. Jangan menghina orang bikin congkel gigi. Kalau satu hari 1 trongton, kaya nggak? Kaya banget. Itu sekecil apapun, ketika Anda paham apa yang dibutuhkan orang, Anda dapat duit. Iya, tetapi karena Allah tidak menghendaki engkau kaya, dikunci. Oke, terima kasih gitu. Baik, terima kasih. Ki Pugu, demikian pemaparan dari Buya tentang apa yang sudah sampaikan pada malam hari ini. Baik, Pak Tato, kita masuk pada sesi yang lain. Iya. Pembacaan gelombang cinta. Betul, ya? pembacaan gelombang cinta. Ya, di ujung virtual sudah terhubung dengan kami ada Mbak Edmalia Rohmani. Assalamualaikum, Mbak Edma. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Edma untuk membacakan gelombang cinta pada malam hari ini. Dan sebelum membacakan gelombang cinta, sedikit saya akan bacakan profil pribadi dari Mbak Edmalia Rohmani. Ini merupakan ASN fungsional, penyuluh pajak ahli pertama di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dan beliau ini merupakan ibu dari dua orang anak. Pengalaman beliau cukup banyak sekali, bahwa pendidikan beliau juga cukup lumayan bagus. Yang pertama, beliau lulusan dari Universitas Satya Negara Indonesia pada jurusan akuntansi pada 2013, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Pembangunan jurusan akuntansi pada 2009, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara jurusan perpajakan pada 2004, dan juga Toastmaster Internasional pada 2015. Jadi cukup banyak sekali, dan penghargaannya juga ini berkaitan dengan kesusastraan, lomba menulis dan juga puisi dan sebagainya. Jadi kita akan mendapatkan sajian yang terbaik pada malam hari ini oleh Mbak Edmalia Rohmani dalam Entahlah. Silakan. Entahlah, setinggi apapun derajat kesalehan dan kebaikan hatimu, wahai kekasihku, nanti pada akhirnya orang lain akan menilaimu hanya berdasarkan selera dan kepentingan mereka sendiri. Sehingga sikapmu yang sangat baik, selalu diam, tidak pernah memberi komentar apapun, suatu ketika bisa saja dianggap oleh mereka sebagai kesalahan dan kekeliruan. Adapun ketika engkau ingin memanfaatkan pengalaman-pengalaman orang lain untuk mencapai suatu tujuan, tidak mengapa. Silakan saja engkau lakukan. Akan tetapi, jangan meniru orang lain, karena situasi dan kondisinya akan berlainan. Juga nanti terakhir, belum tentu engkau akan mencapai seperti apa yang mereka dapatkan. Persoalan waktu sebenarnya, wahai kekasihku, selalu sesuai bila engkau ingin memanfaatkan untuk apa saja.
asalkan pekerjaanmu punya pola yang sesuai. Kemudian setelah engkau melangkah, lalu engkau temui berbagai aral dan rintangan yang menghadang di jalan, baik berupa omelan maupun cemoohan. Biarkan saja anjing menggonggong dan engkau terus berlalu. Bila engkau bantah dan engkau berikan alasan, maka waktumu akan habis di tengah jalan. Dan akhirnya engkau tidak bisa mencapai tujuan. Selanjutnya berhentilah. Tidak usah menyalah-nyalahkan orang lain. Sebaiknya engkau salahkan saja dirimu sendiri. Karena bagaimanapun berawal dari dirimu sendiri. Yaitu engkau terlalu banyak berharap dari mereka secara berlebihan. Di bawah goblok ada tolol. Di bawah tolol ada pandir. Di bawah pandir ada bodoh. Di bawah bodoh ada dungu. Kedunguan adalah yang paling bawah. Tapi ada yang lebih rendah lagi. Bila keduanya bercampur dengan kesombongan. Bila engkau berada di tengah-tengah mereka, sebaiknya segera saja menyingkir. Karena kebodohan sama dengan corona, bisa menular. Bila terpaksa engkau harus hidup sendirian, adalah lebih baik daripada bersama dengan orang-orang dungu. Nanti engkau akan berjalan berlawanan dengan apa yang engkau cita-citakan, karena hanya menuruti mereka semua. Adapun andaikan terjadi pertengkaran antara diriku dan dirimu, karena kita saling mencintai, tahukah engkau siapa nanti yang kalah dan siapa nanti yang menang? Yang kalah adalah siapa di antara kita yang hatinya menyimpan cinta yang lebih besar, bukan karena lemahnya alasan. Kemudian lagi cara merawat persahabatan supaya tetap dalam keadaan baik-baik saja, menyenangkan dan tetap indah. Jaga jarak aman, seperti tulisan di belakang mobil truk. Mungkin saja engkau tidak tahu, wahai kekasihku, seperti apa pangkat kedudukanmu di hati mereka. Tetapi bisa engkau ketahui dengan cara memperhatikan bagaimana mereka memperlakukan dirimu ketika sedang bersama mereka. Sebaliknya, bila engkau berada di tengah-tengah orang yang baik hati, segeralah bersyukur kepada Tuhan. Karena teman-teman yang baik hati adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Yang paling penting dalam pergaulan dengan siapapun, jagalah selalu kejujuran hatimu sendiri. Sebab bila engkau berdusta, maka engkau akan menjadi musuh semua orang. Akan tetapi nanti ada ciri khusus bagi orang yang hatinya selalu jujur, yaitu terkadang menghadapi kesulitan ketika ingin mengungkapkan pikiran. Tubuhmu yang indah gemulai bagaikan gitar itu, wahai kekasihku. Sungguh benar-benar gitar yang dapat mengeluarkan irama dan nada. Bisa lagu pop, country, dan klasik. Juga bisa saja keluar suara yang kacau balau dan gaduh. Tergantung bagaimana engkau menggerakkan tubuh. Sejak bapakmu menikah lagi,
kau tampak biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Tetapi sejak ibumu menikah lagi, terjadi perubahan luar biasa. Sehingga engkau tampak murung dan suka menyendiri. Kemudian juga perasaanmu semakin sensitif dan mudah tersinggung. Akhirnya menjadi bingung. Ikut bapak dapat ibu tiri. Ikut ibu dapat bapak tiri. Sehingga seringkali engkau di rumahku sampai larut malam enggan pulang. Sampai terpaksa ku antar pulang. Tidak usah dendam kepada orang tua. Hormati saja semuanya. Tidak usah berpihak kepada siapapun. Terima saja apa adanya. Sebagai kenyataan. Jangan ada dendam dan kemarahan. Betapa kecilnya dunia ini. Dan betapa cepatnya waktu berlalu. Nanti juga akan dapat terselesaikan. Setiap orang pasti pernah mengalami, termasuk dirimu, menghadapi kondisi sulit, sehingga engkau terpaksa harus mengalah dari segala keinginan dan cita-citamu, sampai nanti engkau akan sadar dan sukarela untuk menjalani kehidupanmu yang realistis. Realita yang kumaksudkan adalah aku sangat menghargai sikap hidupnya yang baik, santun, dan lemah lembut. Tetapi tidak semua orang memberikan apresiasi. Bahkan sangat sedikit sekali. Tetapi nanti ketika engkau melakukan kesalahan sekecil apapun, pasti semua orang akan merendahkan dirimu. Dalam kehidupan setiap orang, pasti terdapat banyak persoalan-persoalan yang tidak pernah dibicarakan sama sekali. Tetapi sangat berpengaruh dalam menentukan pola hidup dan cara berpikir. Semakin banyak engkau bercerita tentang dirimu, aku semakin dapat memahami dirimu lebih mendalam. Sampai aku dapat menghitung berapa butir air mata yang menggelinding menyeberangi pipimu yang merah itu. Kesalahan apapun yang dilakukan setiap orang, sama sekali aku tidak pernah merendahkan. Karena kesalahan adalah kewajaran. Malah justru aku yang paling bersalah apabila aku selalu sibuk menghitung-hitung kesalahan orang lain. Sekali lagi, wahai kekasih, kau boleh memanfaatkan pengalaman orang lain dan silakan bereksperimen. Akan tetapi, perlu engkau ketahui, terlalu banyak hal yang tidak bisa dieksperimenkan. Bila engkau paksakan, nanti resikonya terlalu tinggi dan harganya sangat mahal. Sehingga tidak perlu engkau mengasingkan diri dan meninggalkan mereka bila engkau hanya ingin tahu harga diri mereka, teman-teman. Yang lebih penting, engkau buktikan saja dulu harga dirimu terhadap mereka, supaya mereka tidak meninggalkan dirimu. Sewaktu engkau bercerita tentang seseorang yang menyatakan cintanya kepadamu, aku berpesan, jangan engkau tolak dengan kasar, melainkan menghindar saja dengan cara baik-baik. Ditolak dengan baik-baik saja, pasti tersinggung.
apalagi ditolak dengan kasar. Aku tahu orangnya, dan aku sangat mengerti mengapa engkau enggan. Padahal orangnya ganteng dan tergolong kaya. Hanya saja agak tell me. Sehingga sering kuperhatikan dia selalu mencari dalil dan menyusun argumentasi hanya untuk menutupi kebodohannya. Malah kedungannya semakin berganda. Aku yakin yang mencintaimu pasti banyak. Bukan hanya temanmu itu. Karena engkau terlalu cantik. Sanjungku kepadamu. Engkau hanya tersenyum kecil, tidak berkomentar. Seolah tidak mengerti. Untuk sementara bersabar sajalah dahulu. Perceraian orang tuamu memang sangat menyakitkan dirimu. Harus engkau maklumi saja. Sakit yang kau rasakan, kuharapkan akan membuat engkau menjadi perempuan yang kuat di kemudian. Setelah kukatakan kepadamu, ikut ibu dapat bapak tiri, ikut bapak dapat ibu tiri. Tetapi bila ikut aku, engkau akan mendapatkan suami. Mendadak engkau tertawa terbahak-bahak sambil menepak pundakku. Biarkan kedua orang tuamu berbahagia. Jangan menuntut banyak perhatian. Biar aku saja memperhatikan dirimu. Karena aku sangat mencintaimu. Adapun kerinduanku kepadamu dan kecemburuanmu kepadaku sama sekali tidak akan mengganggu kemesraan kita. Bahkan sesungguhnya merupakan ritual cinta yang sangat sakral. Sementara aku sangat memaklumi kondisi dirimu. Tidak harus selalu kokoh dan kuat. Aku siap menopangmu setiap waktu. Bersahabat saja dengan segala kelemahanmu. Tidak usah engkau sembunyikan. Aku sudah tahu semua. Tidak usah malu. Semua itu adalah bagian dari kemanusiaan. Yang penting adalah kejujuran dalam cintamu. Tidak perlu banyak bikin alasan ketika engkau ingin meninggalkan diri. Sebaliknya, jangan berangan-angan hanya karena ingin selalu bersama. Petiklah gitarmu. Katakan saja sejujurnya bagaimana hatimu bernyanyi. Bila engkau bersalah, jujur saja mengaku bersalah dan meminta maaf. Setelah itu selesai. Sama sekali ketika engkau meminta maaf, tidak akan melukai hatimu. Malah sebaliknya. Engkau semakin mulia di hatiku. Tidak usah berhenti ketika menghadapi banyak kegagalan. Langkahi saja kehidupan ini. Waktu terus melangkah. Sekalipun jam tembok di ruang tamu rumahmu berhenti berputar. Apabila engkau tidak mampu menerima kegagalan sebagai realita kehidupan, nanti akan merugikan dirimu sendiri. Apakah kepercayaan dirimu semakin menyusut? Atau nanti engkau semakin banyak menghayal atau merenung? Maupun nanti engkau lebih suka menyendiri berlama-lama? Ketika engkau rebahkan kepalamu di atas pahaku, kutanya, nanti pesta pernikahan kita, apakah di rumah ibumu? Entahlah, jawabmu acuh. Atau di rumah bapakmu? Tanyaku lagi. Entahlah, jawabmu semakin acuh. Setelah dimusyawarahkan bersama, ternyata ibumu memaksa pesta harus di rumahnya. Demikian pula bapakmu memaksa pesta harus di rumahnya.
Akhirnya aku putuskan saja. Pernikahan kita di depan Ka'bah. Siap-siap kita umrah. Mendadak engkau bangkit. Engkau ciumi bertubi-tubi pipiku, kanan kiri, dan kening. Indramayu, 18 Desember 2022. Abdul Syakur Yas. Luar biasa sekali Kang Afkar dengan judul Entahlah. Entahlah. Entahlah apa yang Gimana? terjadi. Apa yang mau dikatakan, Baik. Pak Tato? Ini Mbak Edmalia Rohmani, Jakarta Selatan. Vokalnya luar biasa Kang Afkar. Betul. Bulat, jelas, tegas, dan berkarakter. Dari sisi audio luar biasa. Kalau boleh berkomentar nih Mbak Edmalia dari sisi visual. Saat ini ketika Mbak Edmalia membacakan Gelombang Cinta dengan judul Entahlah ini sudah 306 orang di virtual menyaksikan pembacaannya, dan di studio ini ada 100-an lebih. Jadi kurang lebih ada 406 orang yang menyaksikan. Sayang sekali wajah cantik ini nggak muncul dalam visual. Separuh tadi. Separuh. Nah, kami mengamati dari sisi layar monitor kami banyak tenggelamnya. Nanti di kemudian hari suatu saat Mbak Edmalia mohon wajah cantiknya ditampilkan di layar monitor supaya 400 orang ini menyaksikan juga gesturnya. Betul. Luar biasa. Terima kasih Mbak Edmalia sudah membacakan Gelombang Cinta dengan sangat sempurna. Itu tentang Mbak Edmalia. Ya. Bapak Ibu pemirsa, sebelum ke virtual yang lain, izinkan saya membedah naskah ini secara rinci Kang Afkar. Ya. Sebelum ke judul, bahwa Gelombang Cinta malam ini banyak tema besar Bapak Ibu, diantaranya sama seperti kajian kitab tadi yang dibahas bersama, bahwa penilaian orang berdasarkan selera dan kepentingan mereka sendiri. Jadi tidak bisa dipandang benar atau bisa dipandang baik. Hal ini berkaitan dengan selera pribadi masing-masing. Kalau saya mengatakan Diponegoro itu pasti pahlawan, orang baik. Tapi kalau saya nanya ke orang Belanda, zaman itu Diponegoro adalah penjahat perang. Artinya sudut pandang yang berbeda menjadi penilaian yang berbeda. Yang berikutnya itu tidak usah menyalahkan orang lain, perbanyaklah menyalahkan diri sendiri sehingga lupa mengoreksi orang lain kalau kita mempersibuk diri mencari kesalahan diri sendiri. Ada padanan kata atau diksi yang dipilih Buya malam ini luar biasa Kang Afkar. Ya. Dari mulai goblok, bin tolol, bin pandir, bin bodoh, bin dungu. Ini dungu paling akhir. Mas Dungu ini kalau dilengkapi dengan kesombongan lebih dari dungu lagi. Apa namanya? Enggak tahulah ini. Hidup sendirian lebih baik daripada bersama orang-orang dungu. Tema berikutnya, anugerah Tuhan yang sangat besar adalah berada di tengah-tengah orang yang baik. Tentu ya Bapak Ibu. Ini yang kelima, di halaman 5. Mungkin akan dipertegas lagi oleh Buya. Ciri khusus orang yang hatinya selalu jujur. Saya ulangi. Ciri khusus orang yang hatinya selalu jujur, yaitu terkadang Bapak Ibu menghadapi kesulitan ketika ingin mengungkapkan pikirannya. Orang jujur itu sulit mengungkapkan pikirannya. Nanti dibedah oleh Buya. Apa maksudnya ini? Berikutnya, perubahan sikap seorang wanita secara psikologi jelas. Kalau ketika ibunya menikah lagi, maka wanita ini menjadi murung. Sensitif, sering marah dan tetapi kalau bapaknya yang menikah kok biasa-biasa saja. Ada apa ini? Nanti dibahas juga. Berikutnya ada majas Bapak Ibu pemirsa. Majas personifikasi, aku dapat menghitung beberapa butir air matamu dan air matamu yang menggelinding menyeberangi pipimu yang memerah itu. Ini majas yang digunakan dalam kajian sastra, majas personifikasi. Ada diksi tell me, Ibu Bapak pemirsa, selalu mencari dalil untuk menyusun argumentasi hanya untuk menutupi kebodohannya. Padahal kedungannya ini semakin ganda kalau banyak berdalil dari hasil kedungan itu. Berikutnya, perceraian orang tua ini Bapak Ibu mungkin kehidupan keseharian di lingkungan kita Kang Afkar. Artinya kita tidak usah turut campur bagaimana mengintervensi orang tua, baik bapak maupun ibu. Tentu kalau ada perceraian orang tua kita ikut bapaknya pasti bertemu dengan ibu tiri. Kita ikut ibu pasti bertemu dengan bapak tiri. Lelaki ini mengambil jalan tengah, mending ikut aku supaya dapat suami. Dan lebih hebatnya lagi, judulnya Entahlah ini di kalimat terakhir Bapak Ibu pemirsa, Kang Afkar,
sambil santer bahan tidur di paha lelaki itu, wanita tadi komunikasi dengan lelakinya yang mengatakan seperti ini, berhayal, entar pesta pernikahan kita ini mau di rumah siapa? Jawabnya ya entahlah. Iya. Atau di rumah bapakmu? Entahlah. Setelah berunding, karena ini anak tunggal semata wayang Bapak Ibu pemirsa, otomatis ibunya pengen mengadakan hajatan, bapaknya juga ingin mengadakan hajatan. Dua-duanya bersetegang. Akhirnya lelaki memutuskan, baiklah kalau begitu kita menikah di depan Ka'bah. Kita segera daftar umroh saja. Disambut dengan gembira oleh wanita tadi dan diciumi habis-habisan pipi kiri dan kanannya. Itu sekilas pemirsa kaitan dengan gelombang cinta. Saya kembali ke Kang Afkar. Baik, terima kasih Pak Tato, ulasan yang cukup komprehensif apa yang sudah disajikan Pak Tato dari Entahlah, sajak malam hari ini yang dicipta oleh Buya Syakur pada hari ini. Ke Mbak Edmalia sekarang ini. Mbak Edma, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jujur saya agak terkejut. Terkejutnya bukan sedikit, tapi terkejut banget gitu ya. Bahwa Mbak Edma ini kan seorang akuntan, juga pastinya ahli keuangan lah ya. Dan sekarang kerjanya di perpajakan. Lalu kemudian melompat ke dunia sastra begitu. Dan tidak tanggung-tanggung saya kira kalau Pak Tato mengatakan bahwa Mbak Edma ini cukup lihai di sastra. Terbukti tadi dengan bahasa yang lugas, kemudian vokal yang tegas ini. Ini sebenarnya bermula dari apa? Silakan Mbak Edma. Ya, halo. Baik, awal mulanya itu saya pernah ikut teater, Pak. Oh gitu. Kalau untuk olah vokal saya belajar dari teater, untuk teknik baik baca puisi maupun penguasaan panggung. Kemudian kalau sastra sendiri saya memang dari kecil hobi sekali membaca. Jadi waktu kecil sudah biasa hampir semua buku era balai pustaka sudah saya baca. Oh luar biasa. Memang sangat apa ya, istilahnya kutu buku mungkin ya. Hobi. Jadi memang suka sekali dengan sastra dan ketika dewasa dengan dunia, saya bilang mungkin otak kiri ya. Jadi itu seperti penyeimbang gitu. Nah, jadi kita memang kadang membutuhkan seni untuk menyeimbangkan hidup dan mungkin bisa merasa lebih religius ya dengan seni itu. Ya. Kalau dengan Entahlah sendiri apa yang bisa dijelaskan, Mbak Edma? Silakan. Ya, halo. Kalau dari Entahlah sendiri tuh banyak sekali yang saya pelajari. Yang jelas tuh tentang bagaimana kita bersikap di masa sekarang ya. Kita harus pandai-pandai memilih lingkungan ya. Karena lingkungan itu kita kadang ada posisi kita tidak bisa memilih di mana lingkungan kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita bersikap terhadap lingkungan tersebut. Terus bagaimana kita bisa Buya mengajarkan banyak hal ya tentang bagaimana kita bertahan gitu ya dalam kondisi yang tidak ideal. Kemudian tadi ada ya yang orang yang paling bawah itu bungu tapi sombong. Nah, itu banyak sekali yang kita temui ya. Agar kita jangan seperti itu. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah kita harus bersyukur ketika kita mempunyai teman-teman orang baik atau bertemu dengan orang baik. Karena memang saking mungkin zaman sekarang gitu ya, hal-hal seperti itu mungkin sangat langka. Dan kita harus bisa menghargai orang-orang baik. Jadi Masya Allah ya. Dan banyak juga ya terkait tentang sastra tentu saja dari naskah tersebut bisa dinikmati ya dan bisa dibayangkan demikian indah. Dan yang jelas memang memberikan sebuah pelajaran ya mungkin bagi para orang tua yang sudah berpisah gitu ya. Kalau saya memandangnya mungkin kalau tadi dari pelajaran untuk si anak agar menerima takdir meskipun kondisi orang tua berpisah, tapi kita sudah harus bisa memaafkan situasi itu ya dan menerima takdir tersebut. Tapi kalau dari sisi orang tua mungkin bisa memberikan masukan ketika bercerai, maka yang pertama kali sakit atau hancur hatinya adalah anak. Sekali lagi, mungkin itu adalah salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah dan sebaiknya memang kita hindari. Mungkin itu dari saya. Iya.
Terima kasih Mbak Edma untuk beberapa penjelasan yang sudah disampaikan berkaitan dengan gelombang cinta entahlah. Ke Buya Syakur sekarang. Buya, pada halaman 3 ini Buya menulis sebuah nasihat yang cukup nyata sekali dan memahamkan kepada kita bagaimana level kadar pengetahuan seseorang dari goblok penghujungnya menjadi dungu gitu. Dan dungu ini menjadi sangat berbahaya ketika berbarengan atau bersanding dengan kesombongan. Nah, ini tingkatannya seperti apa kalau sudah dungu dengan kesombongan, Buya? Silakan. Ya, saya kira dungu, sombong, tolol, pandir dan sebagainya, ya itu ya mirip-mirip lah. Iya, tapi yang penting kita ketika bergaul dengan orang-orang dungu itu kita bisa jadi dungu juga lah. Jadi menular kayak virus itu tuh. Ya kayak corona gitu, menular. Ya pakai masker lah. Ya artinya jaga jarak begitu. Sebaliknya juga ketika kita bergaul dengan teman-teman yang baik hati. Nah, ini saya ingin mengingatkan kenikmatan Tuhan yang terlupakan. Yang di dalam Al-Quran berulang-ulang atau berapa puluh kali itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kau lupakan? Yaitu ketika engkau mendapat teman-teman yang hatinya baik. Engkau tidak pernah bersyukur kepada Tuhan kok. Padahal yang membuat kita nyaman hidup di dunia adalah kita punya banyak teman yang baik-baik. Saya tidak merasa nyaman di rumah yang mewah dengan sofa Louis, ya dengan TV yang 65 inch dengan mobil Mercedes dan sebagainya. Saya tidak merasakan hal yang berlebihan kok ya saya nikmati. Tapi yang saya merasa lebih nyaman lagi ketika orang-orang yang ada di sekitar kita, anak kita, istri kita, teman kita, semuanya orang baik-baik, disitulah inti kebahagiaan kita. Ini terlupakan. Pernahkah engkau bersyukur kepada Tuhan, ya Allah, engkau berikan teman-teman yang baik-baik? Pernah enggak? Enggak kan? Ya karena kau tidak terpikir itu nikmat. Nanti kamu akan merasa kehilangan mereka ketika engkau bergaul dengan orang-orang dungu itu. Serba sulit. Begini salah, begini salah, begini salah. Ya. Semuanya berdasarkan selera dan kepentingan-kepentingan. Mereka hanya menipu kita saja, hanya membohongi kita saja. Betul enggak? Saya salah nggak mengingatkan Anda untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang luar biasa ini? Bahkan justru sesungguhnya bagi saya melihat pertemanan ini adalah merupakan kekayaan hidup yang luar biasa kok. Kalau engkau nanti di akhirat ditanya oleh malaikat berapa banyak temanmu? 2. Anak 1, istri 1. Itu artinya gagal. Berapa temanmu? 10 juta. Wah, mengacungkan jempol malaikatnya. Sama jempol kaki juga 4 jempolnya. Hebat. Iya. Karena bagaimanapun pertemanan ini adalah kekayaan, modal kita sendiri. Sebab bagaimanapun kita hidup di dunia ini tidak bisa melepaskan diri dari interdependensi, ketergantungan kita dengan orang lain. Nggak bisa kau lakukan sendiri. Makanannya kau santap setiap hari di rumah di atas meja, sekalipun hanya nasi dan tempe. Tahu nggak berapa juta orang yang terlibat memproduksi itu? Betul nggak? Betul. Nah, ya iya. Kemudian rizki yang kau dapatkan, apakah turun dari langit uangnya? Tidak. Enggak kan? Apa berliannya turun dari langit? Kedebuk gitu. Dari kantong-kantong temanmu kok. Dari kantong ke kantong. Sirkulasinya seperti itu. Nah, Anda buka warung sembako, tapi nggak punya teman yang mau beli siapa? Anda nyalon jadi kepala desa, nggak punya teman yang nyoblos siapa?
Makanya ini kekayaan itu kita rawat dong. Ya. Nah, nanti ada seleksi teman. Kalau Anda ingin tahu mana teman karib, mana akrab, mana sahabat biasa. Ketika engkau dalam keadaan kaya raya, temanmu banyak. Betul nggak? Betul. Ketika engkau jatuh miskin, berapa orang yang tetap bersamamu? Itulah teman setiamu. Rawatlah mereka baik-baik. Paham? Paham. Ini kita belajar hidup sehari-hari. Ya makanya ya, Anda selama ini, mungkinkah Anda berbahagia sendirian? Tidak. Tertawa terbahak-bahak di hutan, lucu nggak? Kebahagiaan pun tidak akan berkembang ketika engkau sendirian. Semakin banyak temanmu, kebahagiaanmu semakin besar. Paling tidak akan banyak ada orang datang menyatakan congratulations, ucapan selamat. Betul nggak? Nah semacam itu. Ini perlu diingatkan gitu ya, bahwa pertemanan adalah kekayaan hidup ini. Saya tidak merasa, saya tidak pernah merindukan mata saya melihat indahnya gunung, hutan, pemandangan-pemandangan. Yang saya rindukan manusia juga kok. Saya tidak pernah tergila-gila dengan gunung, tapi kalau saya pernah tergila-gila dengan manusia pernah. Betul nggak? Dan kita tidak, dengan segala yang ada di rumah dengan kemewahannya, tidak menimbulkan kebahagiaan. Hanya merasa nyaman sajalah, senang saja. Kebahagiaan itu ketika kita merasakan kita di tengah-tengah teman-teman yang baik hati semuanya itu. Tetapi orang salah paham lagi. Orang itu begitu santun, baik, hormat kepada orang lain. Tapi kenapa istrinya yang baik hati itu kau caci maki setiap hari? Apa enggak keliru? Sok, jujur nih. Berapa kali kau bentak istrimu setiap hari? Padahal dialah temanmu yang paling setia. Dengerin ibu-ibu. Sekali-kali dibuktikan, jangan dimasakin dah. Iya, macam itu. Pembantumu adalah orang yang baik hati. Memang dia betul dibayar 3 juta sebulan. Tapi pernahkah engkau menghargai kebaikan hatinya? Adakah seorang majikan yang mengucapkan terima kasih kepada babunya karena meletakkan gelas di depanmu? Karena engkau merasa membayar. Engkau tidak mengerti kebaikan mereka kok. Nah, kalau engkau tidak mengerti kebaikan mereka, mereka juga tidak akan mengerti kebaikanmu kok. Ini persoalannya. Kita bisa mendetail tentang kehidupan ini. Kita menelusuri kenikmatan-kenikmatan yang terlupakan. Kemudian juga saya ingin menyampaikan bahwa ini di halaman yang kedua, ini penting juga saya sampaikan. Ini dalam rangka kita berbagi kebahagiaannya. Selanjutnya, berhentilah. Tidak usah menyalah-nyalahkan orang lain. Sebaiknya engkau salahkan saja dirimu sendiri. Karena bagaimanapun berawal dari dirimu sendiri, yaitu engkau terlalu banyak berharap dari mereka secara berlebihan. Seringkali engkau kecewa. Kenapa? Karena engkau berharap berlebihan. Itu suatu kesalahan fatal. Harus engkau ketahui bahwa orang lain membantu kamu, menolong kamu, itu berlapis-lapis secara psikologis. Ya. Terkecuali orang tua, ibu bapak ya. Tapi dalam persahabatan, siapa orang yang akan menolong kamu? Kamu perlu uang untuk beli obat.
perlu uang buat SPP anaknya, perlu ini dan banyak keperluan. Temanmu yang baik hati pun akan menolong kamu kalau uangnya ada. Betul nggak? Betul. Itu satu lapisan pertama. Kalau nggak ada, nolong nggak? Paling-paling mendoakan. Saya tidak bisa membantu Anda, tapi saya doakan mudah-mudahan urusan Anda bisa diselesaikan. Itu sudah bagus. Tapi sakit hati juga kamu. Iya kan? Nah, yang kedua, kalaupun ada, kalau dianya tidak membutuhkan. Kalau dia nggak membutuhkan, dikasihkan nggak? Nggak juga. Kalaupun dia ada dan tidak membutuhkan, kalau dia percaya, kalau tidak, banyak sekali. Jadi dari pernyataan ini makanya harapan, ar-roja, ya, al-amal, harapan itu sudah, jangan terlalu berharap terlalu banyak kepada orang lain. Orang lain mah ngasih segitu saja, 5.000, 10.000, 1 juta, ya sudahlah kau syukur, alhamdulillah. Jangan berharap banyak. Kita seringkali dikecewakan itu karena kitanya berharap terlalu banyak. Dalam angan-angan dia bakal ngasih 10 juta, ternyata 10 rupiah, kecewa nggak? Nah, oleh karena itu saya menghimbau supaya Anda hidupnya lebih nyaman lagi, tidak banyak kecewa. Sudah, kau serahkan saja segala harapanmu kepada Tuhanmu. Terima kasih. Terima kasih. Serahkan semua harapan hanya kepada Allah saja. Pak Tato, kalau tadi kita sudah bicara dengan Mbak Edma, kemudian juga Buya juga sudah mengkaji lebih dalam dari Gelombang Cinta ini. Sekarang kita kembali ke virtual. Betul. Untuk yang juga pendalaman ini, sesi pendalaman. Ada Kang Dik-Dik kalau ada Pak Dik-Dik saya kira di ujung virtual. Langsung saja saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Buya, selamat malam, Kang Akar, Kang Tato. Ya. Ya. Waktu dekat ini saya belum bisa gabung nih. Iya. Mudah-mudahan lewat ini. Iya. Silaturahmi tetap terhubung. Iya, silakan. Iya. Punten Buya. Iya. Malam Jumat yang lalu saya ada satu bahan renungan. Iya. Bagaimana apa yang disampaikan Buya akan merasa berhasil kalau orang itu merenung, bukan paham. Jadi malam Jumat menyisakan renungan dikaitkan dengan penjelasan malam ini. Adapun yang menjadi bahan renungan saya itu bahwa yang menjadi makna terdalam dari bahasa adalah bayang-bayangnya. Itu penjelasan Buya. Ya, ya. Sehingga ketika diterjemahkan kepada bahasa lain, acap kali bayang-bayangnya itu ketinggalan dan yang terbawa hanya juntrungan kasarnya saja. Ya. Masih bisa dilanjutkan? Iya, lanjut. Kok hilang ini di saya tiba-tiba hilang gambarnya. Terdengar bahasa sebagai media, ya. Itu adalah proses transfer makna dari dalam batin dan keluar diri pada objek tertentu di luar diri. Nah, bila dikaitkan dengan bahasa agama itu berisi ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan pemikiran metafisis, dan ungkapan ini harus dipahami atau tidak mampu dipahami oleh manusia lain dari berbagai tingkatan, baik ras, strata pemikiran, bahkan strata peradaban dan segala lapisan. Kemudian dalam malam ini dikaitkan dengan bahwa firasat orang-orang yang punya nurul iman ini sesungguhnya sebetulnya menuju singgasana mitologis yang tidak bisa diartikan secara harfiah, namun selalu bisa dipandang sebagai pendakian simbolik.
kepada batasan-batasan pemikiran rasional yang merupakan jangkauan terjauh dari roh kita yang mendengarkan kepada gerbang makna tertinggi. Nah ini Buya, berkaitan dengan bahasa itu selalu ada yang tertinggal, adalah bayang-bayang yang memberi makna terdalam. Kemudian dalam bahasa agama ini juga bahasa banyak simbolik yang sebetulnya kalau kita lihat banyak istilah-istilah yang susah kita maknai secara harfiah. Ini sebetulnya untuk kita ingin berhasil menjadi komunikan yang mampu menangkap bayang-bayang yang sesungguhnya ini, barangkali kalau ditanya kiat-kiat, kalau ditanya bagaimana prosesnya, atau apakah dengan firasat itu tadi saya boleh mengartikan bahwa bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa sandi yang tak mungkin disampaikan secara harfiah, tetapi harus disampaikan secara simbolik kepada untuk mencapai titik-titik terpenting dalam perjalanan imajiner kita sebagai manusia. Betul Bu ya? Barangkali itu intinya pertanyaan. Kali deh punten pilih pertanyaan ini kurang layak dipertanyakan di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat layak sekali pertanyaan ini, sangat bagus sekali dan pertanyaan ini hebat sekali. Ya. Saya nggak tahu nih jawaban saya hebat nggak nih. Iya. Begini Pak Dik-Dik yang ingin saya jelaskan. Kita bicara bahasa ya. Kita ingin memperhatikan Pak Didik dulu, jadi biar kita molor nggak apa-apa dikit ya. Ini penting sekali. Ini pertanyaan ini bisa saya jawab sampai setuntasnya dah ya. Mohon maaf nanti mulai dikit. Begini Pak Didik, manusia dulu pertama-tama dicipta Tuhan, mereka belum berbahasa kok. Iya. Lalu bagaimana mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lain? Itu pertama kali tahapan evolusi bahasa itu adalah melalui bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Seperti komunikasi binatang tuh, kalau burung merak buntutnya itu dimekarkan, dia sedang birahi, sedang sedang merayu lah pasangannya, kan seperti itu. Kalau ayam juga kalau mau bertelur dia petok kan gitu bertelur. Itu adalah isyarat-isyarat. Seperti itulah manusia pada tahap awalnya dengan isyarat. Jadi kalau saya mengisyaratkan begini Pak Rahmat, minta apa saya nih? Kita makan. Kalau gini, bobo. Iya kan? Nah, kemudian bahasa isyarat ini hanya bisa dilakukan di siang hari. Malamnya sebabnya tidak bisa, nah kelihatan. Maka komunikasi hanya bisa dilakukan di suasana terang yang bisa terlihat. Sejak itulah manusia secara evolusi perlahan-lahan menggunakan bahasa imitasi, menirukan. Dan itu sampai sekarang artefaknya masih bisa kita buktikan bahwa menyebutkan nama-nama benda itu sesuai dengan suaranya. Di bahasa Pasundan kalau bilang kambing bilangnya embe. Betul nggak? Sebabnya apa? Kalau kucing disebutnya apa?
Kenapa disebut meong? Itu banyak di setiap bahasa. Kalau kentut kecil bahasa Arab namanya fusah. Karena bunyinya ps. Tapi kalau yang kentut gede, brut, namanya durra. Kalau kentut kecil, fusah. Bayangkan. Kalau orang memukul pintu namanya mengetok. Betul nggak? Karena bunyinya masih bisa kita buktikan, ya. Nah, selanjutnya sampai menjadi satu bahasa yang maju dan lengkap. Sejak manusia berkreasi, membangun komunikasi dengan sesamanya, menggunakan lambang-lambang suara, dan ini bagi saya adalah satu kemukjizatan. Kenapa? Karena sejak manusia berbahasa, sejak itulah manusia berpikir. Tolong dicatat. Sejak manusia berbahasa, sejak itulah manusia berpikir. Karena tidak mungkin manusia berpikir tanpa menggunakan bahasa. Betul nggak? Nah, ini yang jadi persoalan. Nanti saya tidak akan melebar ya. Kenapa jadi bahasa kok akhirnya berbeda-beda berkembang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, berbeda nggak tahu berapa puluh ribu bahasa. Itu nanti kepanjangan nggak terjawab. Jadi sejak manusia berpikir, ya, manusia itu berpikir sejak dia menemukan bahasa. Nah, bahasa itu diciptanya gimana prosesnya? Apakah keputusan kepala suku bahwa ini namanya gelas, ini namanya cangkir, ini namanya korek, ataukah kesepakatan bersama? Nah, ini simbol-simbol yang semacam ini, makanya saya berulang-ulang bahwa kata, kalimat, frasa dan sebagainya, alinea dan sebagainya, itu hanya simbol-simbol dari vibrasi, ya, gelombang yang menggambarkan suatu benda, ya, sampai bukan sekedar hanya penamaan barang-barang, tapi konsep-konsep pemikiran juga membentuk terma-terma. Nanti muncul namanya ilmu terminologi. Kalau penyusunan subjek, objek, predikat, keterangan itu menjadi sintaksis. Betul enggak? Nah, kemudian ketika perubahan kata-kata dan sebagainya, itu namanya konjugasi. Bayangkan. Ketika pembentukan kalimat-kalimat namanya ilmu istiqaq atau morfologi, dan terus berkembang. Ini luar biasa. Ini kemujizatan yang kita tidak sadari. Kamu mah tahu mujizat Nabi Musa membelah lautan gitu. Itu aja kan? Termasuk kemerdekaan negara Indonesia juga kemujizatan kok, saya melihatnya. Ya, rahmat Allah betul-betul kita bisa merdeka. Nah, sehingga artinya bahwa kita sepakati kata duduk maknanya begini, berdiri begini, ketawa, tersenyum, menangis, mendengar, melihat, berjalan, duduk, merangkak, dan seterusnya. Nah, itu semuanya juga membangun kepada batasan-batasan, mendefinisikannya. Kalau kita tahu kata tapi tidak mendefinisikan, kita ngawur berpikirnya. Nah, itulah namanya menjadi ilmu terminologi semacam itu. Nah, bahwa sampai kepada lambang-lambang suara sendiri itu dituliskan oleh berbagai bangsa Indonesia berbeda-beda. Ada tulisan Arab, ada Latin, ada Thailand, ada bahasa Pegon Jawa ya, Pegon Jawa dan sebagainya. India itu semuanya, Rusia ada R kebalik gitu tuh ya kan, dan sebagainya. Ada K kebalik itu apa misalnya kita nggak tahu. Itu semuanya simbol-simbol yang diciptakan oleh mereka sendiri untuk komunitas mereka sendiri. Jadi
kesepakatan itu kita hargai, tetapi batasannya disitulah terjadi relativitasnya pada batasan-batasan itu. Artinya bahwa bagaimanapun simbol-simbol itu dibuat, tetapi interpretasinya selalu berkembang dari satu zaman ke zaman. Istilah-istilah apapun yang kau dengar itu harus kau teliti, karena saya pernah meneliti sejarah terminologi, ya, bahwa istilah pada suatu zaman itu bisa hilang, muncul istilah baru, atau istilah itu maknanya berbeda, ya kan? Seperti kata radikal sekarang menjadi artinya keras, ekstrim, radikal, ya. Dulu kata radikal itu ya sesuatu yang, ya kalau saya ini termasuk orang yang berpikir radikal pada zamannya. Tapi sekarang mah nggak boleh saya radikal, karena radikalnya berubah kan gitu. Ya, dulu namanya politikus, sekarang namanya apa? Dan seterusnya. Termasuk dalam berbagai bidang ilmiah, dalam ilmu balaghah, isti'arah dan tasbih itu dibedakan di zaman As-Sakaki. Pada zaman Abdul Al-Jurjani ya sama maknanya, beda orientasi. Nah itulah kira-kira semacam itu. Nah jadi artinya bahwa ketika kita baca satu buku, ini tahun berapa terbitnya, jangan dipersepsikan dengan terma-terma yang sudah bagus sekarang. Dan kadang-kadang juga satu istilah, ya, terma dalam satu bidang ilmu menggunakan kata yang sama, tetapi definisinya berbeda-beda sesuai dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Hakikat dalam ilmu balaghah artinya makna asli, lafaz makna asli. Kalau sudah dipinjam namanya majaz. Hakikat dalam teologi artinya adalah kebenaran, ketuhanan. Paham enggak? Hakikat dalam fisika adalah materi yang substantif. Paham enggak? Jadi istilahnya berbeda-beda. Nah sekarang kata politik saja sudah mulai bergeser nih. Seringkali ini berkembang nanti. Begini ungkapan antara anak-anak milenial nih. Sialin loh, kita kan udah bersahabat sekian lama, kok teganya lu politikin gue? Lu teganya ngemolitikin gue. Artinya apa politikin tuh? Nipu. Jangan-jangan nanti anak cucu kita kata politik menjadi penipuan. Mungkin enggak? Mungkin terjadi. Ya itulah terminologi berkembang. Liar, ini liar bahasanya, liar. Apalagi bahasa-bahasa dalam pertumbuhan bahasa Indonesia. Tiap hari masuk istilah-istilah baru. Ya kan? Menggantikan yang lama. Kurang keren soalnya. Untuk mengatakan memberitahukan saja, kan udah jarang menginformasikan, padahal sama artinya. Saya informasikan, saya beritahukan, kok susah banget sih? Nggak keren. Iya, dulu pernah juga zaman Orde Baru istilah sasi itu, ya, modernisasi, populisasi, jambanisasi, plesteri, sampai restoran, restorasi. Kacau balau semuanya ini seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Kata kerja juga sama, berbeda-beda. Sholat dengan aqomah sholat berbeda. Ya kan? Shallu ala Nabi bukan sholat maknanya, bersolawat. Nah itulah seluk beluknya. Nah kita kembali lagi seperti sering saya contohkan, kalimat yang sederhana. Kita tahu kata duduk, betul nggak? Maknanya apa? Nggak tahu. Tergantung kalimatnya dong. Nah di situ yang menentukan makna satu kata adalah bukan kata itu, tetapi mempertimbangkan pada kalimat kata sebelumnya dan kata sesudahnya.
Hasan duduk di kursi, Belanda menduduki Indonesia, sama nggak artinya? Tidak. Sudah bergeser. Kartu penduduk, berebut kedudukan, Tidak. duduk perkara, Tidak. kloset duduk, udah, semuanya bergeser. Nah, nanti setelah kalimatnya sempurna pun kita tidak bisa memaksakan bahwa sang pembicara maksudnya demikian. Kita masuk ke wilayah psikolinguistik. Nah, itu mulai bayang-bayangnya muncul ini. Iya, apalagi itu. Mobilnya siapa itu? Ya, itu lalu kita masuk dalam psikolinguistik. Ketika saya bertanya kepada seorang perempuan janda dan sayanya sedang menduda, kapan engkau habis masa idahnya? Yang nanya saya. Dengan pertanyaan seorang naib kepala KUA, kapan masa idahmu selesai? Kalimatnya sama. Dalam pikiran orang yang diajak bicara perempuan janda itu maknanya berbeda. Ini, kalau janda yang saya nanya itu dia menduga saya akan melamar, mungkin enggak? Tetapi kalau yang nanya naib meminta kepastian, kapan kau bisa menikah lagi, betul enggak? Kondisi kita yang sedang gaduh, saya bisa saja menafsirkan ucapan Pak Rahmat menjadi negatif. Rawan ya persoalannya. Senyumnya senyum penghinaan. Betul enggak? Ketika engkau masih mencintai istrimu, senyumannya cantik sekali. Setelah engkau tidak suka lagi, senyumnya menyebalkan. Itu body language-nya juga sama. Dan orang yang berbicara sendiri dengan tersenyum, dengan cemberut, mananya berbeda enggak? Gestur tubuh, body language memberi makna baru terhadap ungkapan-ungkapanmu. Betul enggak? Kau ucapkan di dua tempat yang berbeda, maknanya berbeda. Begitu luasnya kajian-kajian linguistik itu. Apalagi Al-Quran yang diturunkan di abad ke-7, ke-6. Abad ke-6, abad ke-7. Sekarang sudah 1400 tahun yang lalu. Bayangkan. Anak-anak kita saja suruh membaca tulisan Jawa, ada yang paham nggak? Saya kasih koran tahun 1800, bisa paham kan anak kita? Baru ratusan tahun. Itulah persoalannya. Jadi artinya ini ada masalah. Karena penafsiran sendiri itu setelah sekian ratus tahun Nabi meninggal. Dan kita tidak punya tafsir Nabi. Dan Nabi tidak pernah menafsirkan. Itu persoalannya. Kadang-kadang menjadi pertengkaran antar kita. Ketika saya mengatakan tafsir ini salah, disalahkan. Saya tidak menyalahkan Al-Quran, menyalahkan penafsirannya. Kok salah sih? Penafsir itu pasti benar gak sih? Apalagi ditambah pada abad kedua Hijriah mereka menafsir Al-Quran didukung dengan ilmu pengetahuan apa mereka menafsir Al-Quran? Sudah ada linguistik, sudah ada morfologi, nahu dalam perkembangannya, soal perkembangannya hanya berdasarkan mengumpulkan berita-berita, cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Sehingga tafsir generasi awal itu penuh dengan mitos dan khurafat-khurafat Israiliyah. Masa tidak boleh disalahkan? Harus benar gitu.
Jadi kita tidak berbeda dalam menafsirkan Al-Qur'annya, ya kan? Karena kita satu mazhab, ya kan gitu. Yang membedakan kita mengoreksi penafsirannya, masa nggak boleh ditafsirkan? Al-Quran kan bukan milik kamu saja, milik kita semua. Betul enggak? Saya mengoreksi tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, ya, yang mengatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk berbagi kebahagiaan, untuk membagikan rahmat lil alamin kepada alam semesta. Kita mubalik dengan bangganya menggebu-gebu Islam agama universal, membagikan kasih sayang seluruh umat manusia. Silakan baca tafsirnya di Tabari itu. Al-alamin itu bukan alam semesta, tapi muslimin tafsirnya. Saya bertanggung jawab. Berarti kan eksklusif. Mau kita terima semacam itu? Ini kan persoalannya. Ya kan begitu. Jadi artinya Pak Didik yang saya hormati, bahwa akhirnya mah kita berputar-putar dalam kasus macam ini kepada penafsiran-penafsiran. Jadi artinya kadang-kadang orang itu merasanya sudah pinter dalam segala hal. Dia kasih masukan nggak terima. Pokoknya, nah udah. Ketika kita berdebat akhirnya pokoknya sudah saya hentikan, nggak usah berdebat lagi dah. Ya, jadi sudah ada sudah latar belakang pemikiran yang diyakini adalah yang benar. Sampai sekarang masih belum banyak yang menerima penafsiran kita bahwa kafir itu tidak mesti maknanya tidak percaya Tuhan. Betul enggak? Makhluk Allah yang pertama kali disebut kafir adalah iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apakah iblis tidak percaya Tuhan? Percaya. Kenapa disebut kafir? Aba wastakbara. Dia menolak, dia mau bersujud dan dia sombong. Jadi dia disebut kafir karena kesombongannya. Ya kamu juga kalau sombong bisa saya sebut kamu kafir. Tapi orang-orang yang agama non-muslim seperti Yahudi dan Nasrani, itu Al-Quran sendiri yang mengatakan wa minal ladzina utul kitab man amana billah. Di antara ahli kitab ada yang beriman. Di antara orang Islam juga ada yang beriman. Di antara orang Yahudi juga ada yang beriman. Betul enggak? Engkau akan nafikan. Ya ini yang jadi persoalan. Ya, saya sudah bikin banyak makalah tentang makna kafir itu dengan semua Al-Qur'annya, tapi tetap aja. Ya. Kapar. Dan saya akhirnya saya tutup saja. Begitu Pak Didik. Dari saya tidak nyaman ya. Hati saya tidak nyaman mengkafir-kafirkan siapapun. Saya tidak punya waktu untuk mengoreksi ceramah-ceramah orang. Punten. Ya, saya tidak mau menyalah-nyalahkan YouTuber yang lain. Kalau orang itu yang disampaikannya hebat, saya sanjung. Tapi kalau orang itu menyampaikannya salah ucap sebagainya, saya memilih pura-pura tidak tahu kok. Betul enggak? Saya punten tidak nyaman hati saya mengkafirkan, menyalahkan, membid'ahkan dan mengoreksi pendapat orang lain. Ya sudahlah, kita persandingkan saja. Pendapat saya begini, pendapat Anda begitu, ya silakan. Siapa yang memutuskan silakan. Tidak perlu saya menyalahkan orang lain. Betul nggak? Terhadap agama lain juga saya nggak mungkin saya mencaci maki, menyalahkan, ngapain? Iya. Tapi juga saya punya berhak dengan agama yang saya yakini untuk saya sanjung, saya hormati, saya muliakan. Ibaratnya seperti saya punya istri cantik ya. Boleh nggak saya menyanjung istri saya? Saya sayang boleh nggak? Saya rawat boleh nggak?
Ya tapi saya tidak boleh dong menjelek-jelekan istrinya Pak Rahmat. Ya saya beragama, saya berhak menyanjung saya, tapi saya tidak berhak menjelek-jelekan agamamu itu. Ya. Dan ini konteksnya kita secara nasional, kita ini negara kita kan majemuk, agamanya berbeda-beda, betul enggak? Nah, ini kita dalam bernegara ya nggak usah dilibat-libatkan dengan perbedaan suku kita, agama kita, ras kita. Ini rumah kita bersama, yuk kita bangun kebersamaan, persaudaraan, kemesraan ya untuk menjaga stabilitas. Kalau negara ini kacau kan kita yang susah semuanya. Betul nggak kira-kira semacam itu? Nah, kembali ini kita lagi tercabik-cabik karena berkutat pada penafsiran teks-teks agama yang sebetulnya bukan kita saja yang berbeda penafsiran. Penafsiran ini sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Semua orang pernah menafsirkan Al-Quran itu akan terseret dengan streamline pemikiran mereka. Betul nggak? Orang Mu'tazilah menafsirkan Al-Quran akan ditarik supaya sesuai dengan mainstream pemikiran mereka. Betul nggak? Orang Syiah sama. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya sama semuanya itu. Nah sekarang selama ini tafsir-tafsir Anda baca tafsir siapa? Karena tafsir yang Anda yakini itu benar, yaitu tafsir mazhabmu itu. Kenapa tidak baca tafsir yang lain? Supaya kita objektif. Saya kira perlu kita membuka wawasan semacam itu. Saya kira kalau kita secara terbuka, coba baca tafsirnya orang Mu'tazilah, tafsirnya orang Syiah, tafsirnya orang Wahabiyah, semuanya kita baca semuanya. Jadi ketika engkau hanya mengambil satu yang hanya satu, Anda tidak berpikir. Tapi ketika Anda memilih satu di antara banyak, di situ Anda mulai berpikir. Terima kasih. Ya. Luar biasa Pak Dik-Dik di Bandung. Demikian apa yang sudah dipaparkan Buya Syakur tentang apa yang harus dilakukan jika kita ingin menangkap bayang-bayang dari bahasa atau pirasat yang disampaikan oleh siapapun begitu. Baik Pak Tato, kita ini nampaknya sudah sampai pada tepian acara kita. Betul. Itu artinya kita masuk pada acara closing statement. Iya. Begitu. Nanti Pak Dik kasih closing statement sebagai dari jawaban saya. Ya. Kalau begitu kita langsung mulai saja. Kalau kurang puas boleh nambah lagi nanti waktu. Baik, untuk closing statement yang pertama saya berikan waktunya kepada Mbak Edmalia. Silakan Mbak Edma untuk closing statement. Baik, terima kasih. Untuk closing statement, jangan sampai salah memilih lingkungan, selalu berteman dengan orang-orang yang pandai, dan yang terlebih lagi bukan hanya pandai, tetapi juga beriman, orang-orang yang soleh, dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT agar diri kita selalu selamat. Oke, terima kasih Mbak Edmalia untuk sebuah closing statement malam hari ini. Kemudian untuk closing statement berikutnya disampaikan oleh Pak Dik-Dik, sekaligus juga mungkin merespon apa yang tadi disampaikan oleh Buya Syakur dengan waktu yang terukur tentu saja. Silakan Pak Dik-Dik. Atur nuhun Buya. Terima kasih Kang Afkar atas kesempatannya. Terima kasih Kang Tato. Perenungan 2 malam ini, malam ketiga terjawab sudah. Dan dari jawaban Buya itu barangkali saya boleh memformulasikan dengan bahasa sendiri bahwa pada dasarnya istilah pada suatu zaman mungkin suatu saat akan hilang. Terma-terma pada suatu zaman tidak bisa kita artikan secara harfiah pada zaman yang lain. Semua pemahaman berkembang untuk tak layak kita memastikan kebenarannya tanpa kita mempertimbangkan dimensi-dimensi waktu, dimensi memori fantulihtingnya, pertimbangan kata sebelumnya,
ketidak, dan sesudahnya yang dapat menimbulkan berbagai pemahaman. Di atas semua ini terdapat perbedaan kepahaman akibat penafsiran itu, dan bagi kita sekarang tidak ada pilihan lain melainkan kita mampu hidup berdampingan secara damai dengan yang beda paham dan yang beda pemahaman. Terima kasih Buya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya closing statement disampaikan oleh Pak Tato. Silakan Pak Tato. Terima kasih Kang Afkar, izin dulu Buya. Pemirsa, ini saya menyoroti tentang bayang-bayang bahasa liar. Kalau tadi Buya menceritakan tentang bahasa Arab atau bahasa dalam Al-Quran, saya mencoba menafsirkan bahasa Indonesia dengan penafsir bahasa Indonesia juga. Saya menyebut kalimat dengan bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Sedang mandiin burung. Kalimatnya sama, sedang mandiin burung. Kalau yang bertanya nih para pecinta burung kepada para istrinya, sebut aja saya nanya ke istri teman saya yang sama-sama pecinta burung, Bu, mana bapaknya? Lagi mandiin burung. Tentu burung di sana maknanya berbeda, karena kita tahu ada burung yang sering dilombakan itu suka dimandikan. Berbeda lagi teman kita yang kompleks kos-kosan itu pengantin baru semua. Dia juga nanya sama cerita, Teteh hari aka mana? Eta nuju mandiin burung. Nah tentu burungnya berbeda lagi. Ini penafsiran liar ini yang menjadi masalah. Jadi apalagi bahasa Arab yang tidak saya pahami. Bahasa Indonesia saja teman saya menjawab sedang mandiin burung, pikiran saya jadi liar. Kira-kira begitu. Begitupun anak kecil. Bu, punten, hari Pak Udin kemana? Itu sedang mandiin burung, nggak nyambung. Maksudnya apa? Artinya kata yang sama, mandiin burung saja maknanya berbeda. Yang kedua pemirsa, bunyi ini juga kalau diucapkan, didengar dengan waktu yang berbeda, tentu maknanya juga berbeda. Pernah saya ungkapkan di TV Lakaremote saya mengatakan begini, jam 7 itu bunyi jam seperti ini, neng 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 neng. Ibunya nanya, Dek itu jam berapa? Tadi kan bunyinya 7 kali mah, jadi jam 7. Tapi kalau bunyi tengah malam, neng neng neng, walaupun 3 kali diucapkan maknanya beda, bukan jam 3, tetapi dengan bunyi neng itu maknanya berbeda. Artinya Bapak Ibu, jangankan menafsirkan bahasa Al-Quran yang rumit, bahasa kita saja, tempat di mana, kapan diucapkan, dengan siapa bicara, tentu menimbulkan bayang-bayang bahasa yang begitu liar. Satu lagi Kang Afkar, sekalian mumpung lingkene, ada satu istilah tasawuf Bapak Ibu, filosof, ceritanya begini, bukan perkara bisa baca kitab atau tidak baca kitab, ini orang tasawuf, tetapi bagaimana jauh lebih penting melihat hatinya yang hidup. Artinya kalau seorang filosof tidak melihat orang itu pandai membaca kitab kuning atau tidak, tetapi kalau hatinya hidup, maka dia menyatu dalam satu kesetaraan, hatinya yang hidup. Itu sekilas seorang filosof Kang Apa. Saya kembali ke Kang Afkar. Terima kasih Pak Tato untuk beberapa yang sudah disampaikan dalam closing statement malam hari ini, dan kemudian untuk closing statement berikutnya disampaikan Buya Syakur. Silakan Buya. Iya, jadi tadi closing statement dari Pak Didik itu sudah tepat sekali, bahwa kita harus mulai buka diri, keterbukaan, ya, memperbandingkan apa yang kita yakini dengan apa yang diyakini oleh orang, memperbandingkan, bukan mempertengkarkan. Nah, setelah itu semua kita pelajari, kita akan milih yang paling baik. Anda kalau di pasar beli bawang, banyak toko-toko, apa langsung masuk warung langsung beli di situ biar bosok, biar jelek dibeli, biar mahal, atau bandingkan dulu?
Jadi artinya Anda tidak pernah memilih yang terbaik, tapi hanya Anda mengambil apa yang Anda lihat. Betul nggak? Ya. Makanya saya katakan kalau Anda belum membandingkan, Anda belum berpikir. Akibatnya apa? Anda merasa paling benar sendiri. Itu yang persoalannya. Seolah tidak ada istriku yang paling tercantik di alam dunia. Iyalah, boleh-boleh saja kan gitu. Betul nggak? Kalau begitu kan. Ya tapi kan Anda akhirnya kan menganggap istri orang lain jelek semuanya. Nah, dalam beragama juga begitu, dalam berpolitik juga begitu, dalam berpikir juga sama seperti itu. Tetapi nanti yang ingin saya kembalikan lagi, ada penafsiran-penafsiran di luar teks. Tapi ini lebih kepada kajian-kajian antropologi, ya, kajian sosiologi, kajian arkeologi dan sebagainya tentang Al-Quran ini sendiri. Lepas bahwa kenapa umat Islam mendemo menolak pengumuman pemerintah Saudi membebaskan perbudakan atas desakan Amerika. Betul enggak? Disebutnya raja kafir. Tuhan tidak melarang perbudakan, kenapa kerajaan Saudi melarang perbudakan? Dan sampai sekarang masih banyak teman-teman saya sesama kiai beranggapan perbudakan diperbolehkan karena tidak dilarang. Ini masalah besar. Artinya betapa kejamnya kemanusiaan. Manusia dijual, dibeli, dipasarkan, dipaksa kerja, disiksa, dan hukumannya nggak ada kisah untuk budaknya. Betul nggak? Apakah Islam seperti itu? Kemudian ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang pernikahan, melarang kawin paksa, ya, anak perempuan tidak boleh dikawinkan pada usia anak-anak. Waktu itu minimal 16 tahun perempuan itu. Juga didemo. Hak cerai laki-laki dicabut, harus di proses pengadilan untuk melindungi perempuan. Korbannya bergelimpangan di depan mata kita. Dengan anak-anaknya mereka kelaparan, nggak ada yang melindunginya. Didemo juga. Karena dalam kitab fikihnya boleh paksa, namanya wali mujbir. Ini bagaimana semacam ini menafsirkannya? Makanya saya ingin mengatakan begini, bahwa Islam itu sendiri itu tidak semuanya semata-mata turun dari langit, syariat itu kepada Nabi Muhammad sesuatu yang baru. Tapi juga ada yang mengakomodir kearifan-kearifan lokal, tradisi-tradisi yang baik itu tidak dihabiskan tapi diakomodir oleh Nabi Muhammad. Bukan lebih baik. Ini kita berpikir dari segi dimensi kemanusiaan. Anda jangan mendewakan tuh Nabi sebagai Tuhan, ya, sebagai manusia juga. Kenapa Ka'bah, tempat berhala penyembahan, tidak dimusnahkan? Berhalanya saja yang dibuang, tapi Ka'bahnya kalau kita kan pasti dihabisin semuanya dong. Ngapain sih? Tempatnya di situ kok. Ya kenapa? Karena Ka'bah ini bisa mendatangkan rezeki. Betul enggak? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum wa amanahum min khauf. Kemudian tradisi muter-muter di Ka'bah, ibadah haji. Sebelum Nabi lahir juga sudah ada ibadah haji kok. Ya kenapa tidak dibubarin? Itu kan napak tilas Nabi Ibrahim. Dan juga acara ritual yang bisa mendatangkan devisa.
Semakin banyak dikunjungi orang, semakin banyak rezeki, betul nggak? Dipelihara. Itu bukan murni dari langit ini ibadah haji tadi yang enggak, sudah ada. Mandi junub juga sudah ada tradisi orang habis bersetubuh dengan istri itu mandi. Bagus, kenapa dibuang, dipakai, diakomodir. Sunatan. Sebelum Nabi sudah ada sunat enggak? Paham enggak? Ini saya tidak mengerti banyak teman-teman kita, apa itu kearifan lokal di Indonesia ini? Itu kafir itu beda itu. Kita langsung dari Allah wa Rasulih. Gimana? Yang misalnya sendiri mengakomodir budaya lokal. Jadi semua yang kita terima dalam fikih-fikih itu adalah mengakomodir budaya lokal. Di samping memang iya jugalah dari Tuhan. Nah, maksud saya ketika Al-Quran dan hadis sahabat-sahabat Nabi sampai tahun 1960 dari Nabi lahir 571 sampai 2022 ini ya kan gitu, ternyata perbudakan itu baru dibebaskan di dunia Islam atas desakan Amerika tahun 1960. Raja-raja Arab dulu punya budaknya banyak. Dan sahabat-sahabat tabi'in, para raja-raja Arab, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah juga punya budak-budak. Ya kenapa tidak diharamkan? Ya karena tidak dilarang. Paham nggak? Nah, lalu ayat-ayat budak gimana ini? Ya, melacur tidak boleh. Ya kan? Tapi kalau beli budak perempuan boleh kan? Nah, sesungguhnya di dalam mengakomodir perbudakan pun itu dimodifikasi, terus ada perbaikan-perbaikan. Ya, seperti ayat Al-Qur'an, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Engkau boleh beli budak perempuan, beli. Lo pakai, lo tidurin silakan. Iya. Kalau dipakai sendiri silakan. Bertahap. Yang dilarang jangan dilacurkan. Anda beli sekian ribu dirham lalu diketeng gitu, dilacurin tiap hari. Nggak boleh. Wala tukrihu, dan jangan kau paksakan fatayatikum, budak-budak perempuanmu, alal bigha'i, untuk dilacurkan. Kalau dipakai sendiri boleh nggak? Apa sekarang kita akan mengatakan boleh beli budak perempuan? Ini ngeri saya jadinya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, di sini jawaban saya bahwa agama Islam mengatur perbudakan, ya kan? Mengatur pernikahan, boleh menikahkan perempuan masih kecil. Ya, setahun, 2 tahun boleh dikawinkan. Lihat silakan di surat At-Thalaq ayat 4 bahwa perempuan kalau mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan menjadi janda karena dicerai dan dia masih produktif, maka idahnya itu 3 kali sucian atau 3 kali haid. Betul nggak? Nah, kalau perempuan yang sudah tua, sudah menopause dan sudah tidak haid lagi, maka idahnya 3 bulan. Termasuk janda yang dicerai ketika dia belum haid, maka idahnya 3 bulan. Ini satu bukti bahwa terjadi tradisi kawin dengan anak-anak yang sekarang disebut dengan pedofilia. Anda setuju dengan pedofilia? Tapi begini gimana? Nah, itulah persoalannya, bahwa Islam mengatur itu bukan melegalisir, tapi hanya mengakomodir. Paham nggak? Mengatur karena ada. Ya. Itu saja persoalannya, bukan membenarkan. Paham nggak itu tuh? Paham nggak saya ngomong nih? Ya. Ya.
Nah itu, lalu timbul pertanyaan, kalau begitu, kalau pikiran Buya seperti itu, berarti harus ada ayat-ayat yang dibuang. Yang nggak usah dibuang dong, ditafsirkan ulang, ya kan begitu. Secara kondisionalnya bagaimana, kan begitu. Tafsirnya dilakukan, diulang lagi, reinterpretasi lagi, atau ditafsirkan baru lagi supaya sesuai dengan kemanusiaan yang sedang kita usung sebagai hak asasi manusia itu. Tidak mesti harus dibuang, tetap aja Al-Quran tidak usah nggak usah dinasah, nggak usah dihadzaf, nggak usah dibuang, nggak usah dicoret, biar saja ada sebagai sejarah, dan itu Al-Quran. Dan tetap ada, dibacanya ada, dan bacanya dapat pahala. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Selesai kan? Paham nggak? Iya dong. Nah ini saking ngototnya, jadi tetap setelah undang-undang pernikahan itu disahkan tahun 74, hak cerai itu dicabut dari mulut lelaki yang sesuka-suka itu, harus diproses. Karena hak perempuan juga perlu dilindungi dong, betul nggak? Tapi fatwa para kiai yang adanya tetap bersikukuh di kitab kuningnya itu sah. Berulang kali, tidak sekali dua kali, banyak perempuan yang datang ke rumah saya minta keterangan. Jadi saya ini sudah cerai belum? Saya bilang belum. Tapi pakai sudah 3 kali suami saya mengucapkan rujuk lagi, cerai rujuk lagi. Ada nggak surat pengadilannya, agamanya, SK-nya, tanpa pengadilan yang enggak sah. Perselisihan sekarang harus diproses. Tapi kata kiainya dalam kitabnya, ya sekarang begini, Anda apa harus ikut kitab kuning atau ikut undang-undang negara kita? Ini kan persoalannya, ada dualisme. Akhirnya apa? Cerai juga akhirnya kan, kesian. Nah ini ya dualisme kita. Paham nggak kira-kira? Nah ini yang menjadi persoalan, yang itu semacam itulah kira-kira. Jadi saya ulang lagi bahwa apapun kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab kuning itu adalah fikih. Fikih itu hasil penafsiran manusia dan sifatnya dugaan, betul nggak? Dugaan. Al-fiqhu dzununun. Sebab kalau dugaan nanti nggak percaya lagi. Begitu keluar istilah Arabnya al-fiqhu dzunun, oh gitu. Dia bilang fikih gradu apa kondisional. Wah, ngelawan. Al-fiqhu dzununun, oh gitu. Iya kan? Dugaan. Al-fiqhu dzununun, fikih itu dugaan. Iya, gradual. Nah, setelah saya katakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Kita bilang gradual nggak percaya. Ya begitu. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi, oh gitu. Beda istilah aja tuh mah. Paham aja. Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih Buya sudah memberikan pengayaan pengetahuan pada kita malam hari ini, dan tentu saja pengetahuan kita kembali bertambah. Banyak hal pengetahuan yang bersinggungan dengan penguatan iman kita, banyak hal pengetahuan bersinggungan dengan penguatan akhlak, banyak juga hal pengetahuan bersinggungan dengan penguatan tauhid kita, dan hal-hal lain yang tentu saja menguatkan kita, sikap kita dalam beragama kita tentu saja pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Edmalia yang sudah bersedia membacakan Gelombang Cinta, kemudian juga Ki Puguh yang sudah mengkonfirmasi tadi tentang pertanyaan-pertanyaannya, dan kemudian Pak Dik-Dik yang ada di virtual, serta juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tato sekaligus co-host saya dan sekaligus juga sebagai apresiator, dan tentu kepada Guru Mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Candang Pinggan. Dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak Sedayana. Ayo. Allah ya Rabbi. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan
dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.